Merdeka! Shalom Gereja Tuhan Merdeka. Saya Melani, berikut MS Update untuk minggu ini. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Oleh sebab itu, di tengah kondisi pandemik seperti ini, kami mengajak semua gereja Tuhan bersama-sama berdoa sepakat untuk meminta lawatan Tuhan untuk Indonesia. Maka kita akan melakukan doa bersama melalui doa puasa yang akan dilakukan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan jam 12 siang melalui aplikasi Zoom Meeting. Bagi gereja Tuhan yang rindu untuk memberkati rumah Tuhan dapat melakukan transfer persembahan, perpuluhan ataupun diakonia melalui rekening BCA atas nama GBI Miracle Service seperti yang tertera di bawah ini. Haleluya, akhirnya kita akan melakukan ibadah offline dalam beberapa minggu ke depan. Namun ada beberapa protokoler yang harus kita lakukan. Apa saja sih protokolernya? Mari kita cek. Syarat pertama, kita wajib tetap menaati peraturan pemerintah terkait dengan social distancing. Untuk itu, mohon maaf, ibadah offline akan dibatasi jumlahnya. Bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dalam ibadah offline, harap mendaftarkan diri setiap minggunya maksimal sampai dengan hari Jumat ke gembala kul masing-masing sesuai dengan tempat kul yang terdaftar. Yang kedua, yaitu setiap jemaat ketika beribadah wajib menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, cuci tangan sebelum memasuki gedung ibadah. Dan yang keempat, petugas akan melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum Bapak Ibu memasuki ruang ibadah. Poin yang kelima, waktu beribadah mohon untuk tetap menjaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter dengan jemaat lainnya. Dan yang keenam, jangan berjabat tangan, namun diganti dengan salam sehati. Bagi jemaat Tuhan yang tidak bisa mengikuti ibadah offline, jangan khawatir, kita tetap akan melakukan ibadah secara online yang setiap minggunya akan tayang dari pukul 7 dengan melalui YouTube channel di GBI Miracle Service Bali TV. Demikian MS Update minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bless family brings miracle. Shalom Gereja Tuhan. Saya percaya sukacita yang baru Tuhan berikan kepada setiap umatnya. Haleluya. Masih dalam suasana kemerdekaan di bulan Agustus ini. Dan satu hal yang keren banget yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya, bahwa kemerdekaan itu adalah janji Tuhan. Amin. Saya dibacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Saat kita sembah Tuhan, di situ ada roh Allah dan kemerdekaan menjadi milik setiap kita. Amin. Semua siap untuk hari ini dilawat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Pak, hari ini Tuhan, pada hari ini kami datang untuk hadirat-Mu.
Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart, touching every. Let us worship Him. I worship you. I worship you. I worship you. Oh, you are here, healing every heart. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. You are.
you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. Yeah, you never stop, Lord. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. Yeah, you never stop, you never stop. Haleluya, mari angkat tangan kita, katakan. Yes, deklarasikan. Oh, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, hallelujah. Promise Yeah, keeper, light in the Jesus. darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker. Oh yes, God, the worker. I see freedom. I see freedom in every life. That is who you are. Yeah, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker. Waymaker, Yes, Lord. promise keeper, Light in the darkness, my God, that is who you are. You are. Mari angkat tangan kita dua-dua ke atas. Yes, miracle worker, yes, promise miracle worker. Darkness, my God, that is who you are. You are, yeah. Hallelujah. Yes, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Hallelujah. Sha-na-na-na-na-na-na. That is who you are. Church. Yes. that is who you Yes. Shut up. Shut it up. Shut it up. That is who you are. 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 Woo! That is who you are. 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 Yes. Hallelujah. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Mari terus katakan, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, hallelujah.
Saudara semua tangan terangkat ke atas Tuhan. Sungguh miracle itu terjadi atas setiap umat-Mu. Sungguh miracle itu terjadi Tuhan atas setiap gereja-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Haleluya. Katakan Miracle working, promise keeper. kami terima Tuhan kemerdekaan dari-Mu. My God, that is who you are. 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 Shout it out. Shout it terima jalan keluar dari-Mu Tuhan. Kami terima dengan iman kami. Yes God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will see Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Forevermore, forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God.
kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami terus akan meninggikan nama Tuhan. Kami terus akan memuja-muja Engkau. Karena kami tahu Tuhan, keperkasaan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu, kekuasaan-Mu melanda seluruh bumi. Dan hari ini Bapa, kami terus percaya bahwa tangan Tuhan yang besar akan senantiasa memulihkan bangsa kami. Tangan-Mu yang perkasa akan senantiasa ada bagi kami dan memulihkan kami dan membawa kami kepada hidup yang berkemenangan. Terima kasih ya Bapa. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Majulah Indonesiaku dan jayalah negeriku. Amin. Ya. Berbicara mengenai merdeka, kita punya pengharapan yang besar bahwa Indonesia cepat dipulihkan dan Indonesia bisa melewati pandemi COVID-19 ini dan Indonesia terus maju. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan negeri kita, mari kita sama-sama renungkan tentang arti kata kemerdekaan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita buka sama-sama nats firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Mari saudara yang ada di rumah-rumah bersama dengan saya, kita buka Alkitab kita. Kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata merdeka dalam bahasa Inggris adalah free, ya, atau freedom. Yang memiliki arti adalah bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, atau tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, atau dalam artian leluasa melakukan apa aja. Nah, kita yang dulunya adalah hamba dosa, yang dulunya kita cenderung melakukan hal-hal yang dikuasai oleh hawa nafsu duniawi, namun sekarang ini oleh Kristus Yesus kita telah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Jadi saudaraku, kita tidak lagi hidup dalam dosa-dosa kita, melainkan kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka. Yang setuju dengan saya, mari kita sama-sama katakan amin gitu saudara. Ya. Nah, yang menjadi perenungan bagi kita hari-hari ini adalah bagaimana seharusnya sikap hidup kita sebagai orang yang merdeka. Kita tidak mau lagi hidup dalam perhambaan dosa. Kita tidak mau lagi hidup terikat dengan hal-hal yang sia-sia, terikat dengan roh perjinahan. Kita tidak mau lagi terikat dengan seks bebas. Tapi hari ini saudaraku, kita mau terikat dengan Yesus Kristus Tuhan kita yang membawa hidup kita kepada kemerdekaan demi kemerdekaan. Nah, mari saudaraku kita akan renungkan satu kisah perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15, perumpamaan tentang anak yang hilang. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya dan katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Amin. Sampai sini dulu saudara. Nah, dari kisah ini saudaraku, kita tahu bahwa ketika orang yang hidup jauh dari Bapa, jauh dari persekutuan kita dengan Tuhan, maka kecenderungan hidup kita adalah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, selama kita masih hidup di dalam hawa nafsu duniawi, kita tidak pernah menjadi orang-orang yang merdeka. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ayat 18 dijelaskan bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nah saudaraku, yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita menjadi orang-orang yang merdeka adalah kita harus hidup di dalam pertobatan setiap hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang tak terhindarkan, kadang terjadi dan perlahan-lahan membuat kita jauh dari persekutuan kita dengan Tuhan. Waktu sehari-hari kita habiskan untuk melakukan kesenangan-kesenangan kita. Hingga kita lupa untuk berdoa, lupa untuk membangun mezbah keluarga. Dan kadang-kadang kita nggak sengaja saudaraku mengeluarkan kata-kata sia-sia. Dan mungkin kita melakukan hal-hal yang jahat dan lain sebagainya. Namun saudaraku, ketika kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, kita bertobat setiap hari dan mengaku dosa kita, maka firman Tuhan katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan maut. Katakan amin saudara. Artinya iblis tidak bisa lagi mengintimidasi kita. Karena hati kita senantiasa disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu kali saya membaca artikel yang ditulis oleh Juan Carlos. Ya, dalam bukunya yang berjudul Call to Discipleship. Jadi buku tentang panggilan kepada pemuritan. Nah, saudaraku, di situ dikatakan bahwa ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang salah tentang arti kata merdeka ini. Banyak orang merasa memiliki kemerdekaan karena mereka dapat bersenang-senang dan melakukan apa yang mereka inginkan.
Mereka menganggap bahwa hidup dengan berkomitmen atau bersekutu dengan Tuhan selalu dibatasi atau membosankan, mengikat mereka. Tapi mari kita lihat saudaraku, bahaya dari cara berpikir semacam ini. Karena kita tidak hidup dengan aturan-aturan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dimisalkan saudaraku ketika seorang nahkoda mengetahui bahwa kapalnya hendak tenggelam. Gitu ya saudara. Dimisalkan seseorang nahkoda mengetahui bahwa kapalnya hendak tenggelam, lalu dia mengumumkan kepada seluruh penumpang bahwa mereka itu bebas melakukan apa saja. Bahkan mereka yang mungkin ada di kelas 2, mereka bisa pindah ke kelas 1. Atau mereka yang ingin makan sebebas-bebasnya di restoran tanpa bayar apapun. Gitu saudara ya. Bahkan mereka bisa melakukan apa yang mereka senangi. Jadi tidak dimarahin sama nahkodanya. Tapi lihat saudaraku, seakan-akan para penumpang ini merasa senang dan merasa mereka sepenuhnya merdeka karena bebas melakukan apa saja. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka semua akan tenggelam. Haleluya saudara. Inilah saudaraku yang firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Katakan amin saudara. Mari hari-hari ini saudaraku, kita sebagai orang yang merdeka, yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus, kita punya hati untuk mudah bertobat, cepat untuk mengakui kesalahan kita, datang kepada Bapa Tuhan kita dengan hati yang hancur, minta senantiasa agar Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Katakan amin saudaraku, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang pemurah. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Katakan amin saudara. Karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus adalah yang terindah. Dia membebaskan dosa kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kalau yang pertama tadi adalah bertobat setiap hari, lalu kita akan lihat apa yang kedua. Mari kita lihat ayatnya yang ke-20. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yang kita garis bawahi dari ayat ini adalah, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dengan bahasa saya, saudara, saya mau katakan bahwa ini adalah tindakan iman dari si anak bungsu ini. Kalau misal saudaraku dia hanya berpikir saja, oh
orang upahan Bapakku makannya berlimpah-limpah ya. Aku udah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga. Tapi ia tidak bangkit dan pergi mendatangin Bapaknya, maka ia tidak akan pernah mendapat pengampunan dari Bapaknya dan tidak pernah mengalami keselamatan dalam hidupnya. Nah, oleh sebab itu yang kedua, saudaraku, orang yang merdeka di dalam Kristus adalah berserah penuh kepada Tuhan. Saudara-saudara saya katakan amin. Ya, berserah penuh kepada Tuhan. Sikap berserah penuh kepada Tuhan akan membawa kita kepada spiritual freedom. Kemerdekaan secara rohani. Nah, Alkitab mencatat saudaraku dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Luar biasa ayat firman Tuhan ini, saudara. Jika kita tidak pernah memposisikan diri sebagai anak bungsu, maka kita tidak pernah mengerti arti kebenaran yang memerdekakan. Kita tidak pernah menjadi orang yang merdeka jika kita terus tinggal di dalam dosa-dosa kita. Seperti anak bungsu ini, saudaraku. Ketika dia tidak menyadari bahwa dia telah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga, maka dia tidak pernah mengetahui apa itu yang disebut sebagai kebenaran. Kita tidak pernah dilepaskan dari keterikatan dosa masa lalu kita jika kita tidak ambil keputusan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dalam bahasa saya, saudaraku, orang yang telah dimerdekakan harus diikuti dengan merdeka dalam pola pikirnya, merdeka dalam mental, serta merdeka di dalam karakter. Saudara yang mengerti, katakan amin gitu, saudara. Saudara mau semua dimerdekakan? Amin. Ya. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, yang terpenting hari-hari ini adalah bagaimana kita merdeka, spiritual freedom, kemerdekaan secara rohani. Karena apabila kita mengalami kemerdekaan rohani, maka apapun situasi dan kondisi yang kita alami, maka kita akan tetap mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya telah ditebus oleh Tuhan. Dan kita menjaga hidup kita. Kita tetap hidup kudus. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam keluarga kita, kita hidup saling mengasihi dengan pasangan kita. Blessed family brings miracle terjadi dalam hidup kita. Kita dipulihkan dengan orang tua kita. Anak-anak dipulihkan. Orang tua dipulihkan dengan anak-anak gitu, saudara. Dan kita tahu hanya kebenaranlah, ketika kita hidup dalam kebenaranlah, itu yang akan memerdekakan kita. Dan kemerdekaan yang rohani, kemerdekaan itu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian ini, saudara. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari engkau yang di rumah, mari nyanyikan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa hari-hari ini kami menyadari bahwa kami mau hidup menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan. Kami mau Tuhan, untuk kami dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Kami tidak mau terikat dengan dosa-dosa masa lalu. Kami tidak mau terikat dengan hal-hal duniawi yang menjauhkan hubungan kami dengan Tuhan, yang membuat kami tidak memiliki persekutuan yang intim lagi dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa, mari pulihkan setiap kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Mari engkau yang ada di rumah-rumah bukalah kedua tanganmu. Mari akuilah setiap dosa dan pelanggaranmu. Mari dengan rendah hati engkau datang kepada Tuhan. Mari dengan rendah hati akui setiap dosa dan pelanggaranmu. Sebab hanya Tuhan sajalah yang sanggup memulihkan hidupmu dan mengampuni setiap dosa-dosamu. Haleluya, haleluya. Hari ini hamba-Mu berdoa, engkau yang ada di rumah-rumah, engkau yang mendengarkan siaran ibadah online ini, hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan berikanlah roh sukacita, roh penghiburan bagi kami semua. Biarlah hari ini kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam segala apapun yang kami lakukan. Dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, bahkan anak-anak kami. Kami mau Tuhan untuk kami terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sebab kami tahu hanya Engkaulah sandaranku. Sebab hanya padamu-lah kami berharap. Dan kami percaya bahwa kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami akan lakukan hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami sungguh mengucap syukur. Dan kami terus mendoakan bangsa Indonesia. Kami terus berdoa biarlah Indonesia dipulihkan. Indonesia maju. Indonesia bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Dan kami semua hidup tinggal dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, yang mempergunakan kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Sebab berkat Tuhanlah yang akan terus membuat engkau naik. Berkat Tuhanlah yang akan memberikan sukacita dan penghiburan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu. Dan percayalah, apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Selamat berhari Minggu saudaraku, dan Tuhan Yesus memberkati.